Topik kita sekarang adalah persamaan dasar akuntansi atau Basic Accounting Equation. Sebelum saya membahas slide selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa materi yang kita bahas di pengantar akuntansi berfokus pada perusahaan perseroan, bukan perseorangan, bukan persekutuan. Kita sudah sering menemukan contoh perusahaan perseroan dengan ciri khas nama perusahaan PT atau perseroan terbatas. Sehubungan dengan itu, bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah menempuh mata pelajaran yang berhubungan dengan akuntansi, tolong menyesuaikan. Jadi kita tidak akan temukan istilah privé, istilah modal pemilik, dan lainnya. Kenapa kita berfokus pada perseroan? Karena saat ini pada umumnya perusahaan bergerak di bidang perseroan yang sangat membutuhkan peran akuntan untuk menghasilkan laporan keuangan. Alasan lainnya adalah ketika kita sudah memahami akuntansi untuk perseroan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menangani akuntansi di perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Pemahaman kita dalam persamaan dasar akuntansi akan sangat dipengaruhi dengan pemahaman kita terhadap apa itu aset, apa itu liability, apa itu ekuitas. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini akan berfokus pada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian di akhir sesi, kita akan menganalisis transaksi perusahaan dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menjadi dasar dari semua perlakuan akuntansi. Semua transaksi akuntansi harus berpedoman pada persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya, ini sama saja dengan perhitungan matematika. 100 sama dengan 60 ditambah 40. Aset sering juga disebut aktiva, liabilitas disebut juga kewajiban, equity disebut juga dengan ekuitas atau modal. Perusahaan perseroan sering menggunakan istilah ekuitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut persamaan dasar akuntansi ini, kita perlu memahami dulu apa itu aset, apa itu liabilitas, dan apa itu ekuitas, sehingga kita nanti paham kenapa aset itu harus sama dengan penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas. Aset disebut sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk melaksanakan aktivitas perusahaan seperti produksi dan penjualan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan itu contohnya adalah uang, bangunan tempat perusahaan beroperasi, kertas, komputer, lemari, kursi, meja, tanah, dan seterusnya. Aset ini harus dimiliki oleh perusahaan dan memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Maksudnya adalah dengan aset ini perusahaan bisa menghasilkan cash inflow atau mendapatkan kas masuk. Jadi jika Anda mengakui komputer adalah aset, maka komputer itu akan menghasilkan manfaat ekonomi. Contoh, komputer ini digunakan untuk kegiatan operasional di kantor. Tentunya aktivitas ini penting untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan yang mengarah pada aliran kas masuk ke perusahaan. Contoh lain, komputer digunakan di kasir juga berguna untuk menghasilkan kas. Tanpa komputer kasir, perusahaan akan kesulitan untuk melakukan transaksi penjualan yang akibatnya dapat mengganggu aliran uang masuk ke perusahaan. Contoh lainnya adalah jika usaha kita bergerak di bidang kuliner, maka alat seperti oven menjadi aset kita. Tanpa oven, maka kita tidak bisa memproduksi makanan untuk dijual. Kriteria lain adalah aset itu harus benar-benar dimiliki oleh perusahaan dan dapat dikendalikan atau dikontrol oleh perusahaan. Jangan mengaku aset pihak lain sebagai aset kita. Walaupun oven, komputer memiliki manfaat ekonomi di masa depan, tapi jika itu bukan milik kita dan kita tidak bisa mengendalikan, maka jangan akui itu sebagai aset. Bagaimana jika kita mendapatkan aset secara kredit? Contohnya Anda membeli komputer tadi dengan cara berhutang. Komputer itu tetap menjadi aset Anda, hanya saja Anda memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Nah, terkait dengan kewajiban ini, maka inilah yang dinamakan sebagai liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain tersebut. Kewajiban ini disebut juga dengan hutang, sehingga pihak yang memberikan hutang disebut sebagai kreditor. Apa saja contoh liabilitas? Ketika tadi kita beli komputer secara kredit dan contoh beli komputer tadi di toko komputer A, maka toko komputer A adalah supplier kita yang menyediakan barang dan sekaligus menjadi kreditor kita. Kita kemudian memiliki kewajiban untuk membayar hutang kita kepada toko komputer tadi. Nanti kita menggunakan akun yang bernama account payable atau hutang dagang atau hutang usaha yang menandakan bahwa kita berhutang pada supplier atas pembelian barang atau jasa.
Contoh kewajiban lainnya adalah ketika kita minjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga kita memiliki kewajiban untuk melunasi hutang ketika jatuh tempo. Contoh dalam bentuk hutang wesel atau hutang obligasi atau loan. Contoh kewajiban lainnya adalah terkait dengan karyawan, di mana karyawan sudah bekerja namun perusahaan belum bayar gaji karyawan. Itu juga menjadi kewajiban atau liabilitas perusahaan. Masih banyak lagi contoh kewajiban yang nanti kita akan temukan di setiap pertemuan sampai kita menempuh akuntansi keuangan lanjut. Selanjutnya terdapat ekuitas. Ekuitas juga disebut dengan modal yang merupakan hak pemilik usaha. Untuk perusahaan perseroan, pemilik perusahaan adalah pihak yang memberikan dana ke perusahaan yang disebut sebagai investor. Selanjutnya terdapat ekuitas. Ekuitas juga disebut dengan modal yang merupakan hak pemilik usaha. Untuk perusahaan perseroan, pemilik perusahaan adalah pihak yang memberikan dana ke perusahaan yang disebut dengan investor. Investor ini membeli saham perusahaan. Bagi perusahaan yang menjual saham secara publik, maka investor bisa berasal dari dalam dan luar perusahaan. Jika contoh kita sebagai mahasiswa membeli satu lot saham Indosat, maka itu berarti kita sebagai pemilik Indosat walaupun persentase kepemilikan kita sangat kecil. Terdapat hak-hak investor berdasarkan jenis saham dan persentase kepemilikannya. Hal ini akan kita pelajari di mata kuliah lainnya. Jadi ekuitas itu menggambarkan apa yang dimiliki oleh investor atau pemilik perusahaan. Sekarang kita beralih ke persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Aset jumlahnya harus sama dengan penjumlahan liabilitas dan ekuitas. Kita ambil contoh simpel aja, bukan di perusahaan perseroan tapi di perusahaan perseorangan. Dari mana kita bisa membeli aset seperti komputer, bangunan, tanah, mobil? Jawabannya dari uang kita sendiri sebagai pemilik usaha perseorangan. Jika uang kita cukup, maka persamaannya adalah aset sama dengan liabilitas yang jumlahnya 0 dan modal pemilik. Jadi jika aset jumlahnya 10 juta, maka dari mana 10 juta itu kita dapatkan? Ya dari modal pemilik 10 juta. Tidak mungkin aset 10 juta, kemudian pemilik 9 juta. Itu menjadi tidak seimbang antara kiri dan kanan atau tidak balance di persamaan akuntansinya. Logikanya, kemana modal 1 juta sisanya? 1 juta itu harus diwujudkan dalam bentuk aset perusahaan. Jika modal pemilik tidak cukup untuk mendanai aset, maka kita bisa berhutang. Sehingga contohnya seperti ini. 10 juta sama dengan, anggap saja modal sendiri 6 juta, sisanya adalah hutang sebesar 4 juta. Jadi dari sini kita dapat menemukan logikanya bahwa tidak mungkin jika liabilitas kita dan modal kita 12 juta, tapi aset kita adalah 10 juta. Kemana uang 2 juta dilarikan? Jadi jika kita lihat ilustrasi di sini, aset itu disebut sebagai sumber daya, sedangkan liabilitas dan ekuitas adalah sumber dananya. Dengan kata lain, sumber dana untuk mendanai aset itu ya dari modal pemilik dan dari hutang. Sekarang kita beralih ke perusahaan perseroan. Konsepnya juga sama. Dari mana aset itu didanai? Aset didanai dari ekuitas dan dari liabilitas. Jika contoh tadi mengarah pada perusahaan perseorangan yang berhubungan dengan modal individu pemilik, sekarang kita mengarah ke perseroan yang di sana ada ekuitas. Apa saja ekuitas di perseroan? Kita lihat di slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan komponen ekuitas dalam versi yang sangat sederhana. Untuk kepentingan pemahaman kita terhadap persamaan dasar akuntansi, maka kita mulai dari komponen ekuitas yang sederhana terdiri dari share capital atau modal saham dan return earning atau laba ditahan. Share capital inilah yang tadi saya jelaskan, di mana ini menggambarkan investasi yang dilakukan oleh investor. Jadi perusahaan mendapatkan sumber dana untuk mendanai aset dari penanaman modal oleh investor dalam bentuk saham. Jika investor berinvestasi 1 miliar, maka perusahaan mendapatkan dana untuk mendanai asetnya sebesar 1 miliar. Lalu apa yang disebut return earning? Kita akan memahami ini di materi selanjutnya. Tapi sekarang saya akan jelaskan secara ringan terlebih dahulu. Return earning atau laba ditahan. Dari namanya sudah dapat diketahui bahwa ini adalah laba yang ditahan perusahaan untuk mendanai aset. Kenapa ada istilah ditahan? Karena perusahaan jika memperoleh laba maka terdapat persentase untuk dibagikan ke shareholder dalam bentuk dividen. Dengan kata lain,
Tidak semua laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu dibagikan ke shareholder atau pemegang saham. Terdapat laba yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendanai aset. Itulah yang disebut sebagai laba ditahan. Dari sini sudah paham logika persamaan dasar akuntansinya? Dari pembahasan saya tadi kita bisa menyimpulkan sementara bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau dengan kata lain, aset sama dengan liabilitas plus investasi dari shareholder plus laba ditahan. Dengan kata lain, aset itu didanai dari hutang, dari uang shareholder, dan dari laba perusahaan. Jadi perusahaan tidak hanya mengandalkan uang dari shareholders. Perusahaan memiliki kewajiban untuk berkinerja baik sehingga menghasilkan keuntungan atau laba yang nantinya keuntungan atau laba itu digunakan untuk mendanai aset. Kemudian jika kita hubungkan dengan slide ini, ada investment by shareholder. Ini yang tadi sama dengan modal saham atau share capital, yaitu pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk modal saham. Investment by shareholder atau investasi dari pemegang saham jelas menambah nilai ekuitas. Kemudian ada revenue atau pendapatan, ada lagi expense atau beban, dan ada dividen. Laba perusahaan ditemukan dengan cara membandingkan antara revenue atau pendapatan dikurangi dengan expense atau beban. Contoh, perusahaan berhasil menjual barang senilai 20 juta, maka itulah yang dikatakan pendapatan. Jadi pendapatan itu selalu berhubungan dengan penjualan barang atau jasa. Jika perusahaan menjual makanan, maka pendapatan berasal dari penjualan makanan. Jika perusahaan menjual kendaraan, maka pendapatan berasal dari penjualan kendaraan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat bisnis perusahaan, produk atau jasa apa yang dijual oleh perusahaan. Perusahaan Garuda, maka pendapatannya ya dari penjualan tiket pesawat. Jadi jika perusahaan seperti Garuda menjual gedung kantornya, kemudian dari gedung tersebut ada laba, maka itu bukan pendapatan atau revenue karena Garuda tidak bertujuan untuk menjual gedung tapi menjual jasa transportasi. Terkait dengan beban atau expense adalah semua biaya konsumsi aset atau biaya atas jasa yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh, gaji karyawan. Karyawan bekerja pasti memiliki kontribusi untuk menghasilkan pendapatan. Contoh lain adalah biaya listrik dan air. Itu juga expense yang berhubungan dengan konsumsi perusahaan atas aset yang dimiliki dan pastinya berkontribusi menghasilkan pendapatan. Karena tanpa listrik perusahaan tidak dapat beroperasi untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian kita ilustrasikan perhitungan laba. Perusahaan memiliki pendapatan sebesar 20 juta, lalu perusahaan bayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Asumsikan bahwa hanya itu satu-satunya pendapatan dan beban, maka laba perusahaan adalah mengurangkan 20 juta dengan 5 juta, sehingga laba perusahaan menjadi 15 juta. Jika pendapatan lebih rendah daripada beban, maka perusahaan akan menderita kerugian. Jadi, jika contoh pendapatan adalah 5 juta dan beban adalah 20 juta, maka ini berarti beban lebih besar daripada pendapatan, sehingga terdapat kerugian sebesar 15 juta. Sekarang kita anggap perusahaan mendapatkan laba sebesar 15 juta. Laba sebesar 15 juta ini bukan berarti perusahaan mendapatkan kas sebesar 15 juta. Standar akuntansi mewajibkan perusahaan menerapkan accrual basis di mana perusahaan mengakui pendapatan walaupun tidak menerima uangnya. Perusahaan juga mengakui beban walaupun perusahaan tidak mengeluarkan uang. Dari penjelasan tadi kita paham bahwa 15 juta ini tidak berarti perusahaan memiliki kas 15 juta. Baik, sekarang kita kembali ke cerita bahwa perusahaan mendapatkan laba 15 juta. Nah, dari 15 juta, perusahaan memutuskan dalam rapat umum pemegang saham untuk membagikan hak investor atas perolehan laba dalam bentuk dividen. Jumlah atau persentase yang dibagikan tergantung dari keputusan rapat pemegang saham. Yang jelas tidak semua laba akan dibagikan ke investor karena harus ada yang ditahan untuk digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, inilah yang disebut sebagai retained earning atau laba ditahan. Laba ditahan atau retained earning ini menjadi bagian dari ekuitas. Dengan kata lain, jika perusahaan mendapatkan laba, maka laba itu akan menambah retained earning dan penambah retained earning akan menambah nilai ekuitas. Hal ini juga berarti bahwa laba perusahaan akan mempengaruhi ekuitas.
Jadi jika kembali pada slide ini, pendapatan dan beban mempengaruhi ekuitas secara tidak langsung sebenarnya, karena pendapatan dan beban itu mempengaruhi laba atau rugi, kemudian laba atau rugi akan mempengaruhi laba ditahan. Selanjutnya laba ditahan itu masuk ke dalam komponen ekuitas. Sekarang kita paham bahwa revenue itu akan menambah ekuitas dan beban akan mengurangi ekuitas. Untuk dividen, seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan bayar dividen kepada pemegang saham dari laba yang diperoleh. Sisanya adalah laba ditahan, sehingga dividen itu mempengaruhi ekuitas. Dividen ini bukan expense, tapi sebagai pengurang return earning. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu net income atau net loss-nya. Jika perusahaan memiliki laba bersih, maka perusahaan akan menentukan persentase distribusi laba bersih untuk dividen. Laba ditahan awal tahun 2020, dari mana ini? Ini dari saldo akhir laba ditahan tahun 2019. Kemudian ditambah laba jika perusahaan berlaba, kemudian dikurangi dividen, sehingga menghasilkan laba ditahan akhir tahun 2020. Nah, laba ditahan akhir itu kan mempengaruhi ekuitas. Jadi penjelasan jalan-jalannya angka dividen tadi cukup membuat kita paham bahwa secara tidak langsung dividen itu mempengaruhi ekuitas, atau dengan adanya dividen maka itu akan mengurangi nilai laba ditahan. Ketika nilai laba ditahan berkurang, maka ekuitas berkurang. Sekarang kita bisa simpulkan seperti ini. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana nilai ekuitas itu dipengaruhi oleh investment dari shareholder yang sering disebut sebagai share capital, dan juga return earning yang dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan dividen. Kenapa kita perlu memahami jalan-jalannya angka pendapatan, beban, dividen, kemudian dihubungkan dengan ekuitas? Karena inilah salah satu kunci kita bisa memahami persamaan dasar akuntansi. Untuk kita bisa memahami akuntansi, jangan menghafal. Hasil menghafal itu akan bersifat sementara, kita dapat mudah lupa. Agar kita tidak lupa, maka pahami logikanya. Di mana logikanya? Ya, yang saya jelaskan tadi terkait hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas, serta logika hubungan komponen dalam ekuitas. Oke, silahkan dipelajari, direnungkan, dikuasai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan beralih ke slide selanjutnya jika Anda belum paham semua yang saya jelaskan tadi. Mumpung pembahasan saya dalam bentuk video, maka Anda bisa berhenti menonton video ini sekarang. Tonton lagi penjelasan saya tadi jika masih belum paham. Ketika sudah paham, maka Anda bisa melanjutkan mempelajari materi setelah ini.